kita datang lagi pada pagi hari ini kepada Tuhan dan kita naikkan pujian jiwaku merindukan. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dengan apapun yang telah terjadi di dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami merindukan bahwa Engkau boleh memberkati kehidupan kami, sehingga kami terus semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar sesuai dengan kitab suci. Kami pada pagi hari ini juga rindu boleh mengenal secara pribadi, merasakan bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Dan biarlah kami boleh tenggelam dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dan kami boleh merasakan setiap hari lebih mengasihi Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau terlebih lagi
mengasihi sesama kami. Ajar kepada kami untuk mencintai, mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Berikan kepada kami hati-Mu, hati kami seperti hati-Mu, pikiran kami seperti pikiran, perasaan kami seperti perasaan. Dan biarlah kehidupan kami terus diberikan semangat, gairah, antusias di dalam menjalani kehidupan ini. Berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh senantiasa mengendalikan hidup kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami masih diberikan izin, kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru ini, hari yang baru ini Tuhan. Dan kami rindu pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, dan biarlah Engkau Tuhan dengan kemurahan dan kasih-Mu boleh mengampuni akan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Allah. Baik perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat, yang seringkali menjadi batu sandungan, maupun pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih lagi kehidupan kami yang seringkali tanpa kami sengaja menjadi batu sandungan, tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar pada pagi hari ini Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan biarlah Tuhan Engkau mengubah kehidupan kami sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau tinggal di dalam hati kami, memerintah sebagai Raja. Dan kehidupan kami, kehidupan yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga demi hari lepas hari kami boleh tuntut kepada kesempurnaan, kekudusan, dan keberkenanan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan pada pagi hari ini yang akan membaca firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami, dan biarlah firman-Mu ini menginspirasi kami. Firman ini boleh tinggal di dalam hati kami, karena kami percaya jika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, Engkau berkenan atas kami. Terima kasih Bapak. Buka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman, membaca firman, sehingga kami boleh diberikan api untuk berkobar-kobar, sehingga semangat daripada Roh Kudus-Mu boleh menyala di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan, dan pembacaan kita sudah sampai di kitab Yeremia pasal yang ke-41 ya, 41 dan 42. Kita akan membacanya satu orang 10 ayat. Ya, 10 ayat. Mulai dari bagiannya silakan. Katalah Israel dengan Netanya dan Elisa yang keturunan raja dan berpikir raja berjelas 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka pergilah Ismail bin Netanya dengan 10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Shafan dan pedang. Kemudian Ismail membunuh dia yang telah diangkat raja daripada raja itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni pelajar dan pejabat Israel, dipukul mati oleh Ismail. Israel juga itu ia membunuh
ketika itu belum ada yang tahu. Datanglah orang-orang dari Syriam, dari Silo, dan dari Samaria ke 80 orang rupanya yang jalurnya bersyukur, pakainya koyak dan badannya bernorat-norat. Mereka membawa korban sajian dari semuanya untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Misra untuk mendapatkan mereka yang sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkata ia kepada mereka, pergilah kepada Kedar dan Amisal. Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat mereka dicampakkan ke dalam barang. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang berkata kepada Ismail, janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan sembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai minyak dan madu. Maka ia membiarkan mereka tidak membunuh bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun pergi kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah pergi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadap ke Isa. Raja Isa itulah yang diisi Ismail bin Netanya yang dengan mayat orang-orang yang itu. Lalu Israel mengambil sebagai tawanan untuk menyiksa rakyat yang ada di Mispa itu. Putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa sekitar ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Ammon. Ayat yang ke-11. Tetapi ketika Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yonatan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mesbah itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yonatan dan pergi ke daerah Bani Ammon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mesbah. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali ke Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yonatan bin Kareah dan Asaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarkanlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami
yang tinggal, seperti yang kulihat dengan matamu sendiri. Sampai 13. Beritahukan kepada kami jalan yang harus kami bukan apa yang harus dilakukan, tetapi remeh belakang mereka. Ini harus dengar teriak apa katalah ia kata mereka, hidup saya dan jadi kami tersebut menyampaikan permohonan terhadap permohonan kepada jika kami tinggal tidak akan bangun dan tidak akan membutuhkan kami, aku akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyusahkan dalam janganlah takut pada sebab kamu takut itu jangan takut pada demikian sebab aku miskin dan aku menyusahkan harus melewati kamu dan aku belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepada kita membiarkan kamu tinggal di kanan. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Allahmu, tinggal mengatakan kamu tidak mau tinggal di negeri. Sebab pikirmu tidak kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, mendengar bunyi sangkakala atau menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Tuhan, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat ke Mesir, lalu kamu pergi dan tinggal sebagai pendatang di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu khawatirkan itu akan mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai pendatang di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan sampar. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat atau luput dari malapetaka yang kudatangkan ke atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan luapan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah luapan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi sumpah serapah, sumber kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir, camkanlah sungguh-sungguh
bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan kata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan sampar di sana, di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai pendatang. Ya, terima kasih untuk membaca firman-Nya. Dan kita akan masuk dalam doa. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kemudian selanjutnya baginya berdoa untuk gereja tempat ini, jemaat, dan juga hamba Tuhan dan majelis, ketua komisi. Nanti Marvel berdoa untuk hari ini, setiap kegiatan baik sekolah maupun orang-orang yang telah memberikan persembahan di tempat ini, dan juga berdoa untuk keluarga baik di tempat ini, Kediri dan Bandung. Kemudian berdoa untuk sinode bangsa dan negara, kemudian berdoa untuk komisi pemuda remaja tanggal 19 dan juga komisi anak tanggal 19 Februari. Kemudian dilanjutkan MPL PGMP 4 tanggal 20 kita doakan. Kemudian juga besok Minggu Bapak Moses Sosila yang akan melayani tempat ini kita doakan, dan juga untuk kegiatan selama 1 bulan ini. Dan sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian beriku hati untuk menyembah.
mereka di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Dan kami mau berdoa untuk kegiatan hari ini. Tuhan menolong kami sehingga hari yang akan kami jalani ini menjadi hari yang sungguh-sungguh bermakna. Tidak hanya sekedar dijalani, tapi kami ingin bahwa setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami boleh membuatnya, kami boleh merasakannya bermakna. Dan Tuhan memberkati sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam kami dapat sungguh-sungguh mengisinya dengan bijaksana. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian bijaksana ya Bapa. Dan kami rindu Bapa bahwa hari yang akan kami jalani ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Biarlah hari ini Kau berkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan, dengan kedamaian yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang akan sekolah Tuhan berkati. Nanti yang akan ada PD Rabu juga rapat majelis Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau bangkitkan semangat kami, gairah kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, penuh gairah, penuh antusias, karena kami percaya bahwa kami memiliki pengharapan yang daripada Engkau ya Bapa. Engkau yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, bahkan memelihara serta memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hari ini ya Bapa. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat ya Bapa. Tetapi biarlah kami hidup ada di dalam perlindungan Tuhan. Hidup ada di bawah belas kasihan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati hari ini. Dan kami merindukan Tuhan pagari kami seperti Engkau memagari Ayub ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkatilah mereka ya Bapa. Kami menyadari bahwa mereka bekerja, mereka memeras keringat, banting tulang, bahkan menghabiskan waktu hanya untuk mendapatkan uang. Dan mereka sudah menghabiskan sebagai hidup mereka di pekerjaan mereka. Dan mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik kesehatan mereka, baik usaha mereka, baik pekerjaan mereka, apapun yang kita lakukan, Tuhan berkati ya Bapak. Untuk keluarganya, Tuhan memberkati. Untuk iman pertumbuhannya juga memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka yang telah memberikan dukungan, baik dana, baik doa, baik daya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami merindukan Tuhan pekerjaan di tempat ini boleh sungguh-sungguh penuh. Dan biarlah gereja-Mu di tempat ini dijadikan rumah doa, agar semua bangsa boleh melihat, agar boleh semua suku berkumpul untuk mengenal Engkau, untuk melihat betapa Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau besar, Engkau ada. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan anak-anak kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami di tempat ini kami juga serahkan kepada Tuhan. Jadikan keluarga kami sebagai alat di mana Tuhan memanggil, memilih Yakub sebagai bangsa Israel dan juga Abraham sebagai bapa orang percaya. Biarlah Tuhan turun berkat atas kami sehingga kami menjadi hamba
hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati juga keluarga kami, baik yang ada di Kediri Tuhan, dengan berbagai macam pergumulan permasalahan yang terjadi. Apapun Tuhan, biarlah Kau memberkati mereka. Begitu juga keluarga kami yang di Bandung, Tuhan berkatilah mereka. Peliharalah dengan kasih dan setia-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Engkau Allah yang senantiasa yang akan memberkati dari keturunan ketiga, keempat sampai dengan yang ketujuh Tuhan, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Diserahkan juga Tuhan segala pergumulan doa-doa kami dengan kasih-Mu. Menyerahkan segala pergumulan bangsa dan negara kami. Kau tahu bagaimana kondisi negara kami, keunikannya, kemajemukannya, dengan berbagai macam adat istiadat dan juga berbagai macam karakter di negeri ini, dengan berbagai macam bencana yang Tuhan izinkan terjadi. Kiranya Tuhan dengan segala yang ada membuat kami mengerti maksud Tuhan terbaik bagi kami, untuk negeri kami. Engkau Allah yang mungkin rindu kami untuk lebih memahami maksud Tuhan, lebih dewasa di dalam kami memiliki kehidupan, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan bijak ya Bapa. Pakailah setiap para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan juga segala jajaran yang ada di negeri kami ini. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, atas amanat aku yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk memimpin negeri ini, membawa negeri ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika kau dapati hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan, kiranya Tuhan Allah mencampur tangan di dalamnya untuk memulihkan negeri kami, untuk membuang jauh-jauh hal yang tidak berkenan itu di negeri kami ini ya Bapa. Hal yang mustahil bagi kami, tapi kami percaya Tuhan memberi hal yang terbaik buat negeri kami ini ya Bapa, sehingga maksud-maksud baik-Mu Tuhan boleh dipahami oleh setiap kepemimpinan kami negeri ini ya Bapa. Demikian juga rakyat negeri ini, kami serahkan segala kondisi negeri ini ke dalam kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar buat negeri ini. Kami percayakan perkara-perkara itu mendatangkan kebaikan buat negeri kami ini. Demikian juga gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini, Tuhan tolong baik mereka di suku-suku pedalaman, baik mereka di daerah-daerah yang sangat minus, bahkan daerah-daerah yang penuh dengan tantangan, sehingga mereka untuk mendekat kepada Engkau mengalami kesusahan. Tapi kami percayakan kepada Engkau setiap tantangan yang Tuhan percayakan kepada mereka, menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dalam Tuhan, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan melewati setiap penderitaan yang dialaminya, karena Tuhan Allah beserta mereka. Demikian juga gereja-gereja yang di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di pedesaan, di pegunungan, bahkan juga Tuhan di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan mata pencarian, namun gereja-Mu ini tetap menjadi gereja yang siap diterangkan terang-Mu, memberkati setiap lingkungan yang ada ya Bapa. Di dalam kesulitan mereka tetap menjadi berkat-Mu ya Bapa. Mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang telah percayakan melayani mereka, dan terus memperlengkapi mereka dengan perlengkapan senjata rohani Allah, sehingga apa yang mereka kerjakan dikerjakan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan, dan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, di dalam firman-firman Tuhan yang Tuhan genapkan di dalam setiap mereka melayani jemaat Tuhan. Dan di dalam bahwa jemaat Tuhan semakin mengenal Tuhan, semakin mendekat kepada Engkau, sehingga mereka siap menjadi pemenang di dalam segala situasi dan kondisi, karena Tuhan Allah beserta mereka, dan mereka mengandalkan Engkau dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga serahkan buat jemaat-Mu GKMI ini Tuhan, tolong baik mereka yang mulai dari PKMI 1 sampai kepada PKMB 7, baik mereka di kota besar sampai kepada PIPK, Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap berdiri teguh di atas firman-Mu, sehingga apapun yang mereka tutur katakan, apapun yang mereka pikirkan, apapun
apapun yang mereka rasakan, bahkan apapun yang mereka kerjakan, semuanya itu bermuara pada firman Tuhan, sehingga firman pula yang menjadi dasar kehidupan mereka, menjadi dasar mereka melangkah untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Perkenanan Tuhan sajalah yang menjadi tolak ukur mereka untuk menjalani hari ini dalam pelayanan mereka pun dan mengenal Tuhan secara pribadi. Pakailah juga Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, Tuhan terus melengkapi mereka dengan perlengkapan senjata rohani Allah, kerendahan hati dan juga kehidupan berpengharapan kepada Engkau, totalitas hidup mereka kami serahkan dan minta kasih Tuhan dari hamba-Mu ini terus melayani Tuhan, bukan karena kekuatan, kepintaran, kehebatan mereka, bukan karena kekayaan mereka, bukan karena keluasan mereka, tetapi semua dikerjakan karena anugerah Allah yang Tuhan percayakan kepada mereka, karena belas kasih Allah yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka melayani benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga sinode kami, sinode GKM ini Tuhan, berkati mereka di dalam kepengurusannya, di dalam membangun visi misi mereka, program-program yang sedang dan akan dikerjakannya. Kalian Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka, biarlah mereka tetap menjalaninya dengan penuh hormat dan penuh kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya mendatangkan kebaikan untuk segala gereja GKM ini ya Bapak. Berkati juga para staf yang telah Tuhan percayakan untuk melayani-Mu di berbagai macam bidang ya Bapak. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati pelayanannya, juga berkati masa muda mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam cinta kasih-Mu. Dan Tuhan Allah memberkati mereka semua. Demikian pula Tuhan kami serahkan untuk gereja-Mu, jangan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ibadah besok minggu Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Moses, Tuhan berkati dalam persiapan-persiapannya mulai saat ini, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Demikian juga berkati pelayanan yang ada di GKJ Cidorang, biarlah boleh menjadi berkat dan diberkati ya Bapak. Demikian pula Tuhan kami serahkan untuk gereja, untuk para pelayan-Mu, baik pelayan musik, baik maupun singer, liturgus dan juga multimedia, dan juga doa syafaat dan yang lain sebagainya yang saat ini mereka boleh mempersiapkannya dan boleh mempersiapkan hati mereka untuk melayani Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan mulai saat ini, apapun yang mereka pikirkan untuk pekerjaan Tuhan dari minggu nanti boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan dan juga mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Bapak berkati juga untuk segala program-program yang sedang direncanakan dan yang sedang berjalan ini, Tuhan tolong berkati semuanya. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu dengan segala kerinduan dan pergumulan mereka, berkati mereka supaya mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah introspeksi boleh selalu menjadi dasar utama kehidupan mereka dalam menjalani hari-hari yang baru ini. Biarlah mereka boleh menyadari siapa mereka dalam Tuhan dan siapa Tuhan dalam mereka ya Bapak. Berkati jemaat-Mu di berbagai macam wilayah, baik mereka yang di Sengon, baik mereka Tuhan yang ada di Kudus, mereka juga yang ada di Mayau, di Tunggul, dan juga mereka yang ada di Pulau Darat, mereka pula Tuhan yang ada di Genang, mereka juga Tuhan yang ada di Bukit Tinggi Setia Gereja, yang ada di Gemulung, dan juga mereka yang ada di Bukit Tinggi Setia Gereja, dan juga mereka yang ada di Bau, di Taunan, di Bate, di Troso, di Renggit, dan juga mereka yang ada di Cengkit, mereka pula yang di Soan, mereka yang ada di Ngelek. Tuhan berkati mereka juga yang di luar kota Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati lawatan Tuhan, baik mereka di Jogja, mereka pula yang ada di Semarang, di Jakarta, di Depok, di Bandung, dan juga mereka yang ada di Salatiga dan juga di Surabaya, kiranya mereka boleh menikmati lawatan Tuhan, mempersiapkan hari ini dengan segala apa yang mereka kerjakan dan rindukan. Biarlah semuanya itu berdasar kepada firman-Mu dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan mereka, dan kehidupan mereka siap dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan, dan dinasihati oleh Engkau, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan hari ini mendatangkan sukacita dan mendatangkan damai sejahtera. Dan kami serahkan buat mereka yang sedang berkumpul untuk skripsi, salah dan nanti Tuhan berkati mereka dalam proses-prosesnya, Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran, siapapun menjadi kebutuhannya, kiranya
kiranya Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan berkati juga anak-anakmu yang saat ini ada di Bau, yang ada di Kerasa, maupun yang ada di Banyu Putih, mereka yang kos, mereka yang sedang bekerja, yang akan menikmati masa-masa kehidupan mereka hari ini. Kami serahkan mereka ke tangan kasih-Mu, baik Yunus, baik juga Tio, dan juga kami juga berdoa buat Sani, Jen, dan juga Helen. Kami juga serahkan juga untuk Mia, untuk Rena, dan juga untuk Dwi. Kami juga serahkan buat anak-anakku yang lain yang kos di sana. Tuhan tolong berkati mereka dalam pergumulan dan pergulatan mereka, dalam masa muda mereka. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap laku kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam kehidupan keseharian mereka. Biarlah dasar takut akan Tuhan sajalah yang menjadi kekuatan mereka untuk menikmati hari ini. Ampuni jika kau dapat di kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan, biarlah mereka berlekas-lekas kembali kepada Tuhan. Kemudian juga kami berdoa buat Kirena, kesehatannya juga kami serahkan dalam cinta kasih Tuhan. Dalam kasih Yesus, kami serahkan juga buat anak-anak yang bergumul sakit penyakit, baik Mas Agus yang sedang mengalami proses-proses pemulihan dari sakitnya di Semarang ini. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman percayanya, dan setiap menikmati proses demi prosesnya boleh menikmati sukacita dari Tuhan, sehingga boleh menikmati mujizat dari Engkau. Demikian juga Pak Budi Karsono dalam pemulihan yang dimerdirayu, Tuhan tolong pulihkan kesehatannya, Tuhan beri kekuatan ketika menghadapi kesakitan, dan biarlah tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Demikian pula kami serahkan Tuhan untuk Bahana dan proses pemulihannya, biarlah Tuhan Allah terus hadir dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menikmati pemulihan dari Engkau. Amin. Di selanjutnya Bu Eko dan juga Bu Agung kami serahkan juga dan kasih Tuhan, terus pengharapan kepada Tuhan, terus menikmati hadirat Allah. Demikian pula kami serahkan Tuhan untuk Bu Saeti, dan juga kami serahkan untuk Bu Suradi, untuk Bu Semani, dan juga untuk buat Pak Wandi Kapan. Biar mereka boleh menikmati sukacita dari Tuhan di masa-masa lansia mereka, kesehatan mereka juga kami serahkan kepada Tuhan. Demikian pula kami serahkan untuk si Pangestu, biarlah boleh menikmati lawatan Tuhan di usaha lanjut mereka. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri doa pagi kita ini dengan memuji Tuhan bila engkau tak beserta.